SIMA UI tahun 2019 tentang kepolaran dari suatu senyawa. Jika nomor atom S itu adalah 16, O itu 8, di antara 3 oksida belerang yaitu SO, SO2, dan SO3 yang merupakan senyawa polar adalah. Nah, untuk menentukan senyawa polar atau tidak polar, kita harus tahu untuk 3 konsepnya ya. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan elektronegativitas antar atomnya ya. Nah, contohnya itu adalah HCl. Nah, HCl itu kan antara H dengan Cl itu yang lebih ke elektronegativitas adalah Cl, sehingga elektronnya akan ke kanan ya, atau ke Cl gitu ya, sehingga Cl-nya akan sigma negatif, kemudian kalau H-nya adalah sigma positif begitu. Nah, adanya perbedaan itu akan menyebabkan senyawa tersebut adalah senyawa polar gitu ya. Oke, syarat kedua adalah bentuk molekul. Bentuk molekulnya itu jika simetri, dia adalah senyawa nonpolar. Nah, sedangkan asimetri, senyawanya adalah polar ya. Oke, selanjutnya adalah momen dipol. Nah, momen dipol itu adalah perkalian antara muatan dengan jarak ikatan ya. Yang mana untuk momen dipol sendiri, jika sama dengan 0, maka senyawa tersebut adalah senyawa nonpolar. Sedangkan pi-nya tidak sama dengan 0, senyawa tersebut adalah senyawa polar begitu ya. Nah, kita harus tahu bahwasanya yang pertama ini ya, adanya perbedaan elektronegativitas antar atomnya. Nah, jika ada perbedaan maka senyawa itu adalah senyawa polar ya. Nah, apabila tidak ada perbedaan ya berarti senyawa nonpolar. Nah, untuk syarat pertama itu kita bisa gunakan jika ada senyawa yang memiliki 2 unsur. Nah, kalau ada 2 unsur kita nggak perlu melihat syarat kedua, syarat ketiga. Nah, apabila ada lebih dari 2 unsur yang akan menjadi suatu senyawa, maka kita perlu tahu bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya itu simetri atau asimetri. Jika simetri ya nonpolar gitu ya. Kalau asimetri juga polar gitu ya. Nah, apabila nanti senyawanya itu bentuk molekulnya sama, tapi yang membedakan adalah antar atomnya gitu ya. Antar atomnya misalkan CH3Cl sama CH3Br. Nah, CH3Cl itu punya bentuk molekul yang sama ya, yang mana dia adalah tetrahedral ya. Nah, tetrahedral ini kan sebenarnya dia itu polar ya. Karena adanya Cl yang berbeda di sini itu tidak simetri begitu ya. Nah, karena tidak simetri, kita bisa simpulkan senyawa tersebut adalah senyawa polar atau semi polar begitu ya. Nah, begitu pula untuk CH3Br ya. Karena adanya Br itu tadi, dia sebagai senyawa semi polar atau polar gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara Cl sama Br-nya itu kira-kira yang memiliki momen dipol terbesar itu siapa, yang paling polar gitu ya. Momen dipol terbesar itu adalah momen di mana senyawa tersebut yang paling polar. Nah, di antara Cl sama Br itu yang punya keelektronegativitas yang paling besar itu adalah Cl ya. Sehingga yang paling polar di sini atau momen dipol yang paling tinggi adalah yang CH3Cl gitu ya. Momen dipolnya lebih besar dari momen dipol CH3Cl itu lebih besar dari momen dipol CH3Br
Br. Nah, sehingga senyawa yang paling polar adalah CH3Cl, begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Soal pertama di sini SO ya. SO, kemudian SO2 dan SO3. Nah, kita konfigurasikan dulu S-nya. Itu ada 16 ya, nomor atomnya. Nah, kita bisa gunakan konfigurasi Niels Bohr saja, di mana di sini golongan A semua ya. Kalau misalkan golongan B, kita perlu menggunakan konfigurasi mekanika kuantum ya. Nah, ini bisa kita tuliskan 286 gitu ya. Kemudian O-nya itu adalah 8, 26. Oke, setelah itu kita gambar ya masing-masing senyawanya. Di sini ada SO, SO2 dan SO3. Nah, SO itu di sini ada 2 unsur ya, dimana kita bisa langsung menentukan senyawa tersebut itu polar atau enggak dari syarat yang pertama ya, karena ada 2 unsur yang akan membentuk senyawa ini ya, senyawa SO ini. Nah, S itu kan punya 6 elektron ya di sekitarnya, karena di sini ada elektron valensinya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian O-nya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, S itu butuh 2 elektron untuk dapat menjadi oktet. O juga butuh 2 elektron untuk jadi oktet, sehingga sama-sama akan mendonorkan elektronnya jadi ikatan rangkap gini ya. Nah, karena adanya keelektronegativitas ya, perbedaannya antara S dengan O, yang mana O ini yang paling besar keelektronegativitasnya dibanding S, maka ini akan sigma negatif ya, kemudian S-nya adalah sigma positif. Oleh sebab itu, karena adanya perbedaan keelektronegativitas, senyawa ini adalah senyawa polar. Selanjutnya SO2. SO2 kalau kita gambar itu di sini ada 6 elektron gitu ya. Kemudian O-nya juga 6 elektron. Terus kemudian ini O-nya 6 elektron. Nah, S-nya kan butuh 2 elektron ya untuk dapat oktet. Kemudian O-nya juga butuh 2 elektron untuk dapat oktet di antara 2 ini. Nah, kan harusnya kan 4 elektron akan diterima oleh S. Hal itu akan membuat tidak oktet pada S-nya ya. S-nya akan menjadi 10 elektron ya. Kalau kita lihat pada konfigurasi S, dia itu berhenti di kulit ketiga. Artinya jumlah maksimum untuk dapat menampung elektron kita bisa hitung ya, yaitu 2n pangkat 2. N ini adalah jumlah kulitnya ya. Berarti sama dengan 2 dikali kulit ketiga ya, 3 kuadrat, artinya 18 elektron dia bisa menampung. Nah, sedangkan O itu kan hanya 2 kali 2 kuadrat gini ya, hanya 8 elektron saja, yang mana pasti O-nya itu akan dapat mendonorkan 2 elektronnya masing-masing. S-nya juga akan mendonorkan 4 elektronnya untuk berikatan masing-masing ikatan rangkap 2 ya dengan O. Nah, itu tidak apa-apa ya, tidak oktet, itu karena ini tadi dia bisa menampung 18 elektron di dalam orbitalnya begitu ya. Nah, setelah itu kita tahu bahwasanya di sini bentuknya adalah bentuk V ya. Di sini ada PIB 1, PI-nya ada 2. Adalah bentuk V. Nah, bentuk V ini adalah asimetri ya, karena adanya PIB ini akan terjadi gaya tolakan ya, sehingga akan membentuk bentuk V ini. Nah, senyawa ini adalah senyawa polar ya, karena asimetri. Selanjutnya adalah SO3. SO3 itu kalau kita gambar, S-nya di sini ada 6, kemudian O-nya karena ada 3 kita gambarkan 3 gini ya. Nah,
sama seperti tadi ya. Jadi S-nya itu bisa menampung 18 elektron ya. Apabila ditambahkan 6 elektron ya, ini ada 2, ini 2, ini 2, tambahkan 6 elektron dalam atom S-nya, itu masih bisa ya, masih bisa menampungnya. Di sini berarti dia akan membentuk ikatan rangkap masing-masing gitu ya. Nah, bentuk ini adalah bentuk segitiga planar ya, segitiga planar. Nah, artinya dia itu simetri ya kalau segitiga planar itu. Nah, karena simetris, senyawa ini adalah senyawa nonpolar. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk menentukan senyawa polar ya antara SO dan SO2, SO3 ini hanya kita dapat gunakan di syarat 1 dan 2 saja ya. Kalau yang syarat ketiga itu apabila membandingkan jika senyawanya itu hampir mirip gitu ya. Oke, itu saja berarti jawabannya yang B ya. Oke, apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih.